Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di Mushola Sirip ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu baik yang di rumah maupun di Sirip, kita akan memulai agenda dalam pembukaan tilawatil Quran. Yang pertama diteruskan dengan sambutan dari Bapak TKM Mushola Sirip dan diteruskan dengan tema mentadaburi Al-Quran dan mempelajari bahasa Al-Quran. Selanjutnya metode belajar dengan pengenalan metode belajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pembukaan seri tilawatil Quran oleh Bapak Ustadz Munir Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya pembukaan dan sambutan dari DKM Mushola Sirip. Untuk itu kepada Bapak Iman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke tempat ini diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di Mushola Sirip, maupun Bapak dan Ibu dan adik-adik yang menyaksikan langsung acara kita ini melalui
Musola TV yang telah bekerja sama dengan Ustream, menggunakan Ustream KMI sehingga bisa disaksikan di mana saja kaum muslimin dan muslimat berada, sehingga bisa mengikuti acara kita ini walaupun mungkin terpisah jarak yang jauh, atau juga karena cuaca pagi ini yang hujan dan dingin, atau juga sudah ada kegiatan yang lain, bisa tetap mengikuti acara kita ini melalui siaran live dari Ustream KMI. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sangat berbahagia karena kita memulai sebuah kegiatan yang insya Allah akan menjadi salah satu program Musola SRIT ke depan, yaitu program kajian bahasa Arab, ya, yang insya Allah hari ini adalah pembukaan, dan insya Allah nanti akan dibuka langsung oleh Pak Maidi sebagai Ketua KMI, dan selanjutnya kita berharap ke depan akan menjadi sebuah agenda yang rutin, insya Allah paling tidak yang sudah kita rencanakan adalah sebulan mungkin 2 kali ya, yang waktunya nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan dari musola kita yang tercinta ini, di mana sebenarnya kita juga sudah punya kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu yang sudah menjadi rutin adalah kita sholat subuh berjamaah, dan pada hari Ahad termasuk dengan acara silaturahim dan sarapan dengan menu makanan Indonesia yang bervariasi, yang insya Allah membuat makin semarak acara silaturahim kita. Dan ke depan akan masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita terus akan gagas, termasuk yang sudah dibicarakan adalah program untuk program sosial, yaitu pemberian makanan gratis kepada gelandangan atau homeless di sekitar Tokyo, yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Dan juga ada rencana untuk pengadaan kursus penyelenggaraan jenazah yang juga insya Allah dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Dan tentu saja ini adalah bagian dari aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang mensupport agenda besar kita kaum muslimin muslimat di Jepang, terutama di Tokyo, yaitu untuk pembangunan Masjid Indonesia insya Allah yang akan segera terus bergulir dan mudah-mudahan segera mewujud dan terlaksana, sehingga kita bisa memiliki masjid yang bisa kita gunakan untuk semua kegiatan dakwah, sehingga makin marak syiar Islam di bumi Allah di Tokyo dan Jepang secara umum. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran kita untuk selanjutnya, semoga selalu akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Untuk kemudian sambutan dan pembukaan kelas bahasa Arab oleh Ketua KMI Bapak Maidi Waj, untuk waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ikhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengisi suatu hari yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang baik ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rahman yang telah bersedia dari jauh dari Ibaraki datang jauh-jauh untuk memberikan ilmunya kepada kita bersama. Ini adalah suatu ilmu yang sangat baik, yang bagaimana dengan belajar bahasa Arab ini kita bisa mencintai lagi dalam Al-Quran dan ajaran kita. Dan pagi hari ini juga kami berterima kasih kepada Ketua DKM Musola yang menginisiasi sehingga terwujudnya acara pertama ini, perdana insyaallah untuk pelajaran bahasa Arab untuk memahami lebih Al-Quran, yang akan dibimbing nanti oleh Ustadz Rahman dan mungkin juga nanti Ustadz Delani insyaallah. Dan hal ini adalah suatu hal yang positif sekali. Kita berharap organisasi Islam yang Indonesia yang ada di Jepang ini bisa kita sharing semua untuk kegiatan-kegiatan untuk membumikan Islam di bumi Sakura ini. Dan mudah-mudahan kita dengan niat yang bersama dan dukungan semua ikhwan dan akhwat semua, semoga ajaran Islam di bumi Sakura ini lebih membumi dan dapat diimplementasikan sehingga menunjukkan kepada Jepang juga bahwa Islam itu bukan teroris. Amin. Islam itu adalah rahmatan alamin bagi semua umat. Mudah-mudahan dengan doa kita yang ikhlas semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini merupakan suatu bekal amal kita di kemudian kelak, dan diberi Allah pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungnya dan selalu dalam rahmatnya, serta diberikan
rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini marilah kita sama-sama membuka acara perdana kelas bahasa Arab ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah mudah-mudahan niat kita yang pertama ini dan selanjutnya kita tetap konsisten untuk melaksanakannya dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Medi. Untuk kemudian acara selanjutnya yaitu acara pokok kita, pemberian materi oleh Ustadz Abdurrahman, yang dimana di dalamnya akan beberapa materi untuk keutamaan mentadabbur Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan metode cara belajar dan serta pengalamannya. Baik, sebelum itu mungkin saya akan membacakan dulu kurikulum kitanya Bapak Ustadz Abdurrahman. Nama Abdurrahman, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 1986, alamat sekarang di Kasiwa Ciba. Untuk studi Islamnya Bapak Abdurrahman studi tata bahasa Arab, nahwu sorof, fikih, hadis, arba'in, nawawi dan lainnya di Ma'had Raudatul Banin, Cangan Genteng, Banyuwangi dari 1998 sampai 2004. Kemudian studi di Makhrijul Huruf oleh Ustadz Rifai di Bandung pada tahun 2004, dan studi buku fikih zakat karya Dr. Yusuf Al-Qardawi dengan bimbingan Ustadz Jailani Abdul Salam LCMA 2014 sampai sekarang. Dan kemudian studi tafsir Al-Quran dan bahasa Arab di bawah bimbingan Imam Masjid Sukuba Syekh Muhammad Khalil MA pada 2012 sampai sekarang. Untuk pengalaman mengajar, satu, pengajaran program tahsin kampus divisi pembinaan pengajaran Quran Majelis Taklim Salman ITB 2005 sampai 2006. Dan yang kedua, instruktur tahsin online keluarga masyarakat Islam Kansai 2013 sampai 2014. Yang ketiga, instruktur kajian bahasa Arab di kajian Islam Okachimachi atau disingkat dengan Kimochi. Studi lainnya, satu sudah menempuh S1 di program studi teknik tenaga listrik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika di ITB 2004 sampai 2009. Dan kemudian S2-nya di Department of Regional and Environmental Science Graduate School of Agriculture di Ibaraki University 2012 sampai 2014. Dan sekarang sedang menempuh S3 di Department of Agriculture and Environmental Science Tokyo University of Agriculture and Technology 2014 sampai sekarang. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, khususnya Bapak Ketua KMII, Bapak Mewardi, kemudian Bapak Ketua DKM Mushola, dan juga saudara-saudara semua yang hadir di sini maupun yang sedang hadir di kediaman masing-masing dan mengikuti kajian ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kemudahan untuk belajar Islam. Saya mengucapkan ini betul-betul bukan hanya sebagai basa-basi pembuka pembicaraan. Selalu dalam setiap awal kajian saya ingin mengungkapkan bahwa keinginan kita, sekedar keinginan kita untuk mengkaji Islam, itu saja sudah nikmat yang amat besar. Apalagi kalau kita mencurahkan tenaga, waktu, biaya untuk hadir. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kenapa?
Karena studi Islam itu berbeda dengan studi yang lain. Studi yang lain baik, tapi studi Islam punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia akan agama. Jadi faham agama itu indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan. Jadi tidak ada orang yang Allah kehendaki kebaikan terus dia nggak tahu agama. Kalau sebaliknya ada orang tahu agama tapi nggak mengamalkan agama, jadi dia buruk. Jadi itu ada. Tapi bahwa orang yang baik di sisi Allah tapi terus dia nggak paham agama, itu nggak ada. Kalau Allah menghendaki kita jadi baik, maka Allah akan beri kita kemudahan, bimbingan sampai kita bisa memahami agama. Nah, karena itu kalau kita sekarang ini ya, sudah memilih untuk hadir di sini, meskipun mendung, hujan rintik-rintik, dingin lagi gitu ya, meninggalkan kesenangan keluarga di hari libur, maka ini adalah pintu masuk gitu ya, menuju kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menapaki satu jalan yang di situ dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Surga itu hal besar. Seberapapun bahagianya kita sekarang, kita pasti mati. Dan waktu hidup di dunia ini akan terasa sangat singkat dibanding di akhirat. Dan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, yang selamanya, yang hakiki. Dan kehidupan yang bahagia di sana itu hanya ada di surga. Jadi surga itu besar. Di sini ada yang pernah dengar ceritanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwa beliau ini sahabat Nabi, melayani Rasulullah SAW, membantu beliau berwudu dan sebagainya, sampai kemudian Nabi SAW memberi tawaran, coba kamu mintalah sesuatu, kata Nabi, mintalah sesuatu. Ini tawaran ini sangat besar nilainya. Nabi itu orang yang sangat istimewa. Andai kata beliau meminta doa sesuatu, kemudian Nabi mendoakan, Allah akan memberi. Sehingga dia bisa saja minta, ya Nabi, tolong doakan saya bisa jadi kaya, tolong doakan saya bisa jadi bahagia di akhir kehidupan saya nanti, tolong doakan saya bisa punya anak banyak, tolong doakan saya bisa misalnya jadi terkenal misalnya. Tapi yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini hanya satu, yaitu apa? Ya Rasulullah, saya meminta murafaqataka fil jannah. Saya minta ingin menemani engkau di surga. Dipastikan oleh Nabi, kau minta yang lain? Tidak. Kemudian kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka tolonglah aku dengan dirimu melakukan banyak-banyak sujud. Jadi di sini ada pelajaran bahwa sahabat Nabi, generasi yang paling mulia itu, obsesinya adalah surga. Obsesinya surga. Mereka sungguh-sungguh pengen masuk surga. Nah, ini generasi terbaik loh ya. Generasi terbaik yang dijamin kebaikannya oleh Al-Qur'anul Karim. Maka sudah sepantasnya kalau kita pun punya obsesi demikian. Ini saya nggak bilang bahwa mencari harta, pengen anak kayak ini jelek, tidak sama sekali. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah bahwa obsesi tertinggi kita mesti adalah surga. Kebahagiaan, hidup yang hakiki, yang tidak akan terputus, yang di sana ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju ke sana, Rasulullah sudah menunjukkan jalannya. Mencari ilmu.
Siapa yang mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka jadikanlah obsesi kita menuntut ilmu itu obsesi kita menuju surga, menuju ridha Allah, menuju ampunan. Nah, ini soal niat. Niat itu sangat penting. Amal yang besar, tapi niatnya kecil jadi kecil. Amalnya kelihatannya kecil, niatnya besar jadi besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, ilmu yang akan kita belajar saat ini itu adalah ilmu bahasa Arab. Yang tadi sudah dibacakan oleh qari kita Pak Munir ya, dalam surat Yusuf. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Allah Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran kalamnya itu berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Maka tidak ada jalan lain ya, kalau kita ingin secara langsung bisa memahami petunjuk kalamullah kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Ini sudah jelas sekali. Nah, cuma di sini saya ingin menambahkan dan memberikan catatan. Jadi alasan-alasan kita belajar bahasa Arab saya kumpulkan jadi 5 ya. Yang pertama terkait dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Tadi sudah sangat jelas. Tidak hanya di ayat itu, di beberapa ayat yang lain Allah juga menyatakan dengan sangat jelas bahwa Al-Quran itu Arabi, berbahasa Arab. Maka sudah sepantasnya kita terobsesi untuk belajar bahasa Arab. Dan dalam Quran surat Shad ayat 29, ini mohon diingat betul ya. Quran surat Shad ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Rasul, yang diberi barokah. Barokah artinya kebaikan yang tetap, yang terus bertambah gitu ya. Supaya mereka bertadabbur, supaya mereka merenungi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang punya akal sehat, punya pemikiran yang jernih itu bisa mengambil pelajaran. Allah Ta'ala dengan jelas sekali menyatakan di ayat ini bahwa Dia menghendaki kita, ya, Dia menurunkan Quran kepada kita, ya kan? Apa yang Dia kehendaki dari kita itu adalah supaya kita merenungkan ayat-ayatnya, supaya kita merenungkan ayat-ayatnya, lihat dabbaru ayati, supaya kita merenungkan ayat-ayatnya itu. Ini mohon mari kita ingat bersama-sama. Sehingga begitu kita melihat Al-Quran, begitu kita membuka mushaf Al-Quranul Karim, maka ingat pesan Allah Ta'ala yang Allah kehendaki dari kita itu tidak sebatas membaca, mengelafalkan huruf-hurufnya kemudian berhenti, tidak. Tapi lebih dari itu, bagaimana supaya kita merenungkan. Ini surat Shad ayat 29. Nah, dengan belajar bahasa Arab, tadabbur ini jadi jauh lebih mudah. Tanpa belajar bahasa Arab apa bisa? Bisa dengan membaca terjemahan. Bisa. Tapi kalau dibandingkan jauh sekali bedanya. Sangat jauh sekali bedanya. Ya. Kalau kita bisa bertadabbur dengan langsung memahami bahasa Arab, itu akan mendapatkan kesan, mendapatkan perenungan-perenungan yang lebih dalam, lebih baik daripada kita bertadabbur hanya dari terjemah Al-Quran.
tadabbur ini dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, oleh para murid-murid sahabat dan generasi-generasi dan orang-orang soleh pada generasi umat terdahulu yang mereka itu adalah suri teladan kita. Suatu kali dalam hadis yang sahih disebutkan, suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membaca Al-Quran di depan Nabi. Abdullah bin Mas'ud cukup heran, kan Al-Quran diturunkan kepada Anda. Tapi tetap Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran surat An-Nisa sampai ke ayat yang ini. Ini ayat 30, ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umat. Ketika membaca itu, Abdullah bin Mas'ud memandang wajah Nabi itu. Ternyata Nabi sedang menangis. Dan beliau hanya mendengar, ya, menangis, meresapi makna ayat ini. Bagaimana nanti kalau di hari kiamat, ketika setiap Rasul itu bersaksi atas umatnya, bagaimana kemudian Rasul nanti akan bersaksi pada umat-umatnya? Entah apa yang ada dalam hati beliau. Yang jelas beliau menangis. Yang itu menunjukkan peresapan. Beliau meresapi, merenungi betul ayat yang sedang dibacakan kepada beliau. Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan juga, beliau pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat sunnah, sholat malam. Nabi membaca 3 surat. Pertama surat Al-Baqarah, kedua surat An-Nisa, ketiga surat Ali-Imran. Urutannya begitu ya. Jadi ini menunjukkan boleh membaca Al-Quran yang secara suratnya tidak berurutan, itu boleh dalam satu rakaat. Tapi kalau ayatnya nggak berurutan nggak boleh. Dalam satu surat ayatnya harus berurutan. Cuma di sini poinnya adalah Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ayat yang menyebut tasbih, beliau bertasbih. Bertemu ayat yang tentang doa, beliau berdoa. Gitu. Bertemu tentang sesuatu yang ta'awud, ya, menghendaki minta perlindungan, beliau minta perlindungan. Kan ada ayat-ayat di Al-Quran, misalnya di surat Al-A'la ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu kan perintah, ya. Nah itu baiknya kita dalam bertadabbur, oh di perintah begini kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Gitu. Itu contoh cara meresapi mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Lebih dari itu, mentadabburi maknanya. Mentadabburi apa ini? Isi dari ayat ini, kemudian apa konsekuensinya buat saya? Kalau di situ berupa kisah-kisah, berupa pelajaran-pelajaran, apa berarti pelajaran dari situ yang bisa saya praktekkan? Loh, ini sahabat tuh begitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu
satu dari 4 orang sahabat yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai guru Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami itu kalau belajar Al-Quran, kami belajar 10 ayat sampai kami memahami isinya dan mengamalkannya, baru pindah ke yang lain. Jadi para sahabat itu belajar Al-Quran tidak sebatas membaca saja atau sebatas menghafal saja, tapi memahami maknanya dan mengamalkannya. Jadi ini generasi terbaik. Maka kita pun berusaha mengikuti jejaknya. Kalau sekarang belum bisa, tidak apa-apa, mulai sekarang korek arah. Kita Al-Quran itu kita jadikan betul-betul pedoman hidup, tidak sekedar bacaan hidup saja. Nah, kemudian contoh yang lain ya, ini tadabbur sebagian ulama ya. Kita lihat di surat Thaha. Di surat Thaha ini ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang cukup panjang, ada banyak episode di situ, ada banyak fragmen di situ. Di antara salah satu bagiannya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, saudara beliau alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk membawa misi dakwah ilallah kepada Fir'aun. Nih, kita tahu Fir'aun itu seperti apa kan ya? Fir'aun itu sudah kafir, mengaku sebagai Tuhan, menjajah Bani Israel, membunuh bayi. Itu sudah luar biasa kekejiannya, keburukannya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menyatakan innahu tagha, gitu ya. Sudah melampaui batas. Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdoa kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Terus lihat ayat ini, maka berbicaralah kamu berdoa kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini kan cerita. Kalau orang tidak bertadabbur, membaca saja, dia cukup membaca saja, dapat pahala? Dapat kalau dia ikhlas. 1 huruf 10 kebaikan, nggak ada yang ragu dengan itu. Tanpa tadabbur pun dapat pahala. Apalagi kalau dengan tadabbur gitu ya. Nah, kalau dengan tadabbur ini, sebagian ulama bertadabbur ini, dia kemudian membandingkan yang diperintah siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa itu siapa? Nabi Musa itu tidak hanya manusia muslim, tapi dia seorang nabi. Tidak hanya nabi, tapi juga rasul. Tidak hanya nabi dan rasul, tapi juga nabi dan rasul bagian dari ulul azmi. Punya keistimewaan yang sangat luar biasa, sangat dekat di sisi Allah. Kemudian disuruh bicara kepada siapa? Fir'aun, yang sangat zalim, yang menuhankan diri, yang menjajah bangsa, yang membunuh bayi gitu. Kan beda banget levelnya. Tapi orang yang begitu tinggi diperintahkan berbicara dengan begitu jahat saja dengan lemah lembut. Maka apalagi kalau kita bicara dengan orang lain, kita yang gak semulia Nabi Musa, orang lain yang gak sehina Fir'aun, maka lebih pantas lagi kalau kita lemah lembut. Kan begitu tadabburnya, kan bagus itu. Jadi panduan, oh iya ya, Nabi Musa yang begitu mulia saja. Andai kata Nabi Musa berkata kasar, berkata keras ke Fir'aun, sudah pantas. Nabi Musa mulia, Fir'aun hina gitu. Tapi Nabi Musa yang mulia, Fir'aun yang hina saja, cara berbicaranya harus dengan lemah lembut, dengan baik, karena itu bisa
berefek ke perasaan gitu. Nah, makanya kita juga harus begitu. Ini contoh, sekedar contoh betapa dengan memahami ayat kemudian tadabbur itu kemudian diamalkan, itu bisa efeknya, dampaknya luar biasa dalam perilaku kita. Nah, kemudian apa hubungan tadabbur dengan tilawah Al-Quran? Ini bisa kita lihat di surat Al-Muzammil. Jadi dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu kitab yang membahas Ulumul Quran karya Imam As-Suyuti rahimahullah, disebutkan bahwa surat Al-Muzammil ini diantara surat-surat yang awal turun di Al-Quran. Jadi di antara yang awal turun itu Al-Alaq, kemudian Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir, itu di antara yang awal-awal turun di Quran. Sehingga dia diturunkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru memulai dakwah, baru menyampaikan dakwah itu, sehingga bebannya itu sangat berat. Beliau harus mengubah tradisi jahiliyah yang itu sudah sangat rusak, mengubahnya agar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan itu resikonya sangat besar, beban psikologisnya sangat kuat, ya, sangat berat. Nah, ternyata Allah Ta'ala dalam keadaan itu ya, Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Muzammil. Nah, silakan dilihat surat Al-Muzammil. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Ini, silahkan baca sendiri terjemahnya ya. Di rangkaian ayat ini Allah Ta'ala memberikan perintah yang jelas, pendek-pendek ya, untuk dipraktekkan. Perintahnya untuk sholat malam dalam porsi yang cukup besar ya, separuh malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Dan dalam sholat itu Allah Ta'ala menyuruh untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, ini jelas sekali, membaca Al-Quran harus dengan cara tertentu, bukan sembarangan, yaitu caranya tartil. Tartil ini ulama menganalisis maknanya, ini membaca Al-Quran sehingga tiap hurufnya itu jelas gitu. Tidak sampai begitu saking terlalu cepatnya sampai satu huruf itu terlesap gitu ya, nggak terbaca. Jadi sehingga ini konsekuensinya ini perlahan-lahan, sehingga terjemahnya di Departemen Agama juga perlahan-lahan gitu ya. Para ulama di antaranya Ibnu Katsir menganalisis ini apa hikmahnya perintah perlahan-lahan ini. Ternyata disambungkan dengan setelahnya itu terkait dengan sholatnya di waktu malam yang suasananya itu sangat kondusif. Itu semua perintah ini itu tujuannya apa? Memudahkan untuk tadabbur. Jadi maksud dari perintah Allah Ta'ala membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan itu supaya yang membaca itu bisa merenungkan apa yang dibaca. Ini perlu kita pahami. Jadi membaca dengan perlahan-lahan, membaca dalam sholat di waktu malam hari, itu semua kondusif untuk tadabbur. Nah, dengan tadabbur itu buahnya apa? Ya kita lihat fakta dalam sejarah. Kita lihat betapapun beratnya beban pada masa itu, harus menghadapi cacian, menghadapi intimidasi, bahkan boikot secara ekonomi, secara pernikahan selama bertahun-tahun. Tidak ada itu yang kemudian rapuh, kemudian jatuh, kemudian keluar gitu ya dari Islam, tidak ada. Justru sangat kokoh, ditimpa siksaan berat, sabar. Nah, bertahun-tahun kemudian generasi yang masuk Islam pada masa ini, yang generasi yang mempraktekkan Al-Muzammil ini,
begitu mendapatkan kemenangan, ya setelah eranya berganti, Islam menjadi jaya, mendapat kemenangan, terbuka itu kunci-kunci kemakmuran, mereka juga tetap konsisten. Enggak kemudian larut, kemudian wah habis gitu ya, obsesinya jadi obsesi dunia, enggak juga. Loh, ini fakta sejarah. Allah turunkan surat Al-Muzammil, dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat, langsung efek ke karakter. Nah begitu. Nah jadi tadabbur itu sangat besar efeknya. Nah bahasa Arab membantu kita untuk tadabbur. Kemudian menghafal Al-Quran, ini sekarang sudah menjadi tren ya. Banyak, alhamdulillah, itu sangat perlu disyukuri. Nah menghafal Al-Quran itu juga akan semakin mudah kalau dengan memahami bahasa Arab. Sering kalau menghafal Al-Quran misalnya, ini la'allahum apa la'allakum. Nah misalnya itu ketukar-tukar misalnya gitu ya. Jadi nggak paham, padahal kalau ngerti isim dhamir jadi mudah gitu. Menghafal Al-Quran jadi lebih mudah gitu ya. Jadi bagi kita yang ingin menghafal Al-Quran itu menjadi sangat lebih mudah dengan membaca bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab pun bisa menghafal Al-Quran. Banyak yang hafal Quran tapi nggak mengerti bahasa Arab. Tapi dengan bahasa Arab jadi lebih mudah. Kemudian khusyuk dalam sholat. Ini khusyuk dalam sholat itu maknanya berkonsentrasi penuh, baik jiwa maupun raga gitu ya. Jadi nggak bergerak-gerak, nggak pikiran nggak ini gitu ya, tapi terus konsentrasi gitu. Itu akan mudah juga kalau belajar bahasa Arab, karena kita akan terbantu dengan merenungkan apa yang kita baca, baik itu ayat Al-Quran maupun doa-doa maupun tasbih, takbir dan sebagainya. Kemudian belajar tentang Islam dari ulama. Nah ini sesuatu yang ingin saya tekankan sekarang. Jadi Al-Quranul Karim itu memang ayat-ayatnya ada beberapa macam. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat Al-Quran itu ada 4 jenis. Yang pertama, yang tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Ta'ala. Gak ada yang tahu maksud ayat ini itu apa selain Allah. Contoh yang tadi dibaca Ustaz Munir tadi, Alif Lam Ra. Ini apa ini? Nah itu hanya Allah yang tahu. Artinya nggak ada. Ada pasti Pak. Ada. Cuma kita nggak tahu. Di Al-Quran nggak ada. Nah terjemahnya nggak ada. Ya Alif Lam Ra, Alif Lam Ra. Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Itu contoh. Maka tidak sematasnya kalau kita, apalagi yang belum bisa bahasa Arab, kemudian mencoba-coba mentakwilkan, ya jangan. Dah, itu hanya Allah yang tahu. Ada bagian ayat yang lain itu yang hanya ulama yang tahu, ulama yang mendalam ilmunya, yang paham. Nah ini bagaimana ini maksud ayat ini? Ya. Ada bagian yang lain yang orang Arab pada masa itu ya, hanya dengan kearabannya, dengan bahasa yang dia miliki sejak lahir itu sudah paham. Begitu dengar ayat, oh iya ini sudah jelas maksudnya. Gitu ya. Ada bagian yang lain yang tidak ada seorang muslim pun yang dimaafkan kalau sampai nggak tahu. Nah ini yang harus kita kejar. Ada bagian-bagian Quran yang wajib kita tahu, kalau nggak tahu nggak dimaafkan. Contoh misalnya perintah-perintah yang wajib dalam Islam. Wa aqimus shalah misalnya itu ya. Laksanakan sholat. Kalau ayat itu nggak tahu, wah ini artinya kita nggak tahu kewajiban kita sendiri. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu ada apa di situ? Ada perintah 2. Satu, menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan Allah juga, dan berbuat baik pada orang tua. Nah yang begini-begini ini kita harus tahu gitu. Tentu dengan terjemah kita bisa jadi tahu ya. Tapi kalau dengan bahasa Arab, terus apa gunanya? Ini saya kasih contoh. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan, ada bagian Quran itu yang kita bisa salah tangkap gitu. Kalau kita nggak tanya ke ulama, ada nggak semuanya? Jelas nggak semuanya. Maka kita wajib belajar Quran itu dari para ulama. Kecuali kalau kita sudah sampai pada level ulama, boleh dilihat sendiri. Tapi kalau belum, wajib bertanya. Allah Ta'ala menyatakan, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir kalau kalian nggak tahu. Bukan nggak tahu terus
menduga-duga. Oh, Quran tuh gini loh. Wah, jangan. Sok tahu. Itu bahaya sekali itu. Maka wajib bagi kita dalam belajar Quran itu. Nah, tadabbur tadi itu bisa jadi maknanya itu sudah tahu, tapi kemudian lebih jauh lagi, mendalami lagi apa yang sudah tahu ya, gitu ya. Kayak tadi kan misalnya kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu sudah jelas isinya. Allah menyuruh Nabi Musa datang ke Fir'aun, kemudian Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun berbicara kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Sudah jelas itu. Dalam tafsir juga begitu. Tapi orang bertadabbur menangkap lebih jauh lagi dari itu. Apa pelajaran dari sini? Apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan ayat ini? Apa dampaknya dan sebagainya. Nah, kalau kita belum tahu levelnya, harus kita pastikan dulu kita tahu gitu. Maksud saya begitu. Jadi kita baca Quran, tanya dulu, tahu nggak kita artinya apa? Kalau nggak tahu, pastikan tahu dulu. Kalau sudah tahu, oh gini maknanya yang pasti begini. Nah, baru tadabbur lebih lanjut lagi, ini apa? Seperti itu. Nah, itu harus ke ulama. Nah, kalau dulu belajar ulama itu harus datang ke ulama, harus mendengar, harus membaca, harus langsung ke ulama. Kalau sekarang, ya harus tetap begitu. Tapi kalau tidak bisa, ada cara yang lain. Gitu. Nah, ini yang saya praktekkan selama ini. Jadi sekarang ini dengan kemajuan internet, ya, baik ulamanya maupun karya-karyanya itu sudah available, sudah tersedia di internet. Banyak kan? Itu saya nggak kebayang sebelum datang ke Jepang ya. Saya nggak kebayang begitu datang ke Jepang, kemudian disuruh khutbah, disuruh ini, sedangkan dulu buku-buku saya simpan di rumah gitu ya, di Bandung udah nggak terbawa lagi. Saya cari di internet ya banyak sekali. Cuma internet itu seperti hutan belantara ya. Di sana ada ya ada kambing, ada ular gitu ya, ada harimau gitu ya. Jadi nggak semua di internet itu baik, tapi banyak yang baik, yang bagus-bagus. Maka kita harus pastikan dulu sumbernya terpercaya dan itu tidak menyesatkan. Ya, baru kemudian kita mengambil ilmu darinya. Nah, tapi dengan cara begini saja itu nggak cukup, karena bisa jadi kita salah paham, kita perlu instruktur. Nah, itu yang sekarang saya praktekkan. Jadi saya belajar ke Ustadz, cuma sumber informasinya itu dari mana-mana. Nah, nanti saya kakunin, saya konfirmasi ke Ustadz. Ustadz, saya dapat ini, gimana, bener nggak? Itu lebih cepat, lebih efektif. Ya, Ustadz nggak dari nol gitu ya belajar. Jadi saya praktekkan. Saya kasih contoh ya. Misalnya begini. Ini saya kasih contoh. Ini adalah website dari Markaz Fatwa Islam. Ini adalah lembaga fatwa Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Negeri Qatar yang disupervisi oleh Dr. Abdullah Al-Fakri, seorang alim yang besar ya. Nah, di sini ada puluhan ribu fatwa yang sudah terdokumentasi. Berdasarkan kategori masing-masing, banyak sekali sudah. Dan sering sekali saya ditanya oleh teman-teman di sini terkait satu persoalan yang itu jawabannya sudah tersedia di sini. Pertanyaannya persis sama dan jawabannya sudah tersedia gitu. Itu banyak sekali betul. Sudah tersedia. Nah, memang ada hal-hal yang terkait kejepangan yang itu nggak akan mungkin bisa dicari di sini. Jelas, itu perlu langsung ditangani oleh ustadz yang di sini. Tapi ada terkait ibadah misalnya. Saya naik pesawat, gimana ya cara berbukanya? Ya gitu. Saya naik pesawat, gimana cara sholatnya? Ya, seperti itu kan, itu nggak terkait waktu ya, nggak terkait tinggal di mana. Tapi itu masalah ibadah itu sama aja. Itu sudah tersedia. Andai kata bisa bahasa Arab, dan ini sumbernya reliable, ini lembaga fatwa resmi negara, dan ini jadi rujukan banyak, dapat penghargaan banyak ini. Jadi rujukan banyak kalangan. Ada juga lembaga fatwa Eropa, Amerika, Australia, Yordania, Mesir, banyak sekali tersedia
itu fatwa-fatwa resmi. Yang itu seringkali persoalan yang ditanyakan di sini itu persis sama dengan ditanyakan di situ gitu. Jadi langsung tahu gitu. Nah kemudian sebagai contoh ini saya sengaja pinkan fatwa gini. Ada yang tanya gitu, hal yajuzu tahmilu kutubin bil qiraah min ma yusamma al-maktabah al-waqfiyah. Ada pertanyaan, boleh nggak saya download buku-buku dari situs yang namanya maktabah waqfiyah? Jadi kan download itu bisa jadi terkait hak cipta, terkait apa gitu kan. Nah, ini dibahas juga itu, bagaimana hukumnya mengakses materi-materi elektronik e-book gitu ya. Kemudian dijawab oleh Mufti, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fala haraja fi dzalika min jihati ma yata'allaqu bi huquqil mawqi' al-madhkur haitsu innahu unshi'a aslan li ghardi tawfiril kutub lil jami' majjanan. Jadi Mufti memberi fatwa tidak apa-apa, karena memang situs itu pada dasarnya diadakan untuk menyediakan resource secara gratis. Waqad sarraha al-qa'imuna 'alaihi annahu mawqi'un khadami ghairu ribhi wa la tijari wa annahum la yuriduna minhu illa al-jazaa' al-ukhrawi 'inda Allah ta'ala. Dan si pembuat website itu sudah mendeklar, sudah menyatakan bahwa apa yang ada di situ semuanya itu gratis, tidak untuk profit, tidak untuk komersial. Mereka hanya mengharapkan pahala akhirat. Ini fatwa resmi dari lembaga fatwa Qatar. Jadi mengakses buku-buku di situ waqfiyah boleh. Ini dasarnya. Memang ada apa sih di situ waqfiyah? Nah di sini ada lautan buku. Di sana ada lautan buku. Banyak sekali buku-buku di sini dalam bentuk PDF full. Misalnya apa ya? Saya ambil salah satu aja yang sudah nampak di sini. Fiqhus Sunnah. Ada yang pernah dengar Fiqhus Sunnah? Saya Sabik ya betul ya. Nah, ini satu buku full. Ini hanya judulnya saja lah ya. Belum isinya. Nah, ini link-link untuk download. Ini misalnya juz 1. Nah, oke. Intinya adalah ini contoh ya, bagaimana mengakses kita berbahasa Arab sekarang sangat mudah. Cuma harus diperhatikan hak cipta, benar. Tapi setelah ada fatwa ini, berarti kita bisa boleh membaca di situs ini gitu kan. Loh ini kan bisa dengan ke Ustaz. Saya pernah juga ke misalnya Ustaz siapa Sarwat yang diundang KMI ke sini kan. Saya bertanya sesuatu, kemudian Ustaz Sarwat minta diskusi setelahnya. Kemudian saya datang bawa kitab elektronik. Ustaz Sarwat ternyata resource-nya juga bawa kitab elektronik juga, jadi enak diskusinya, cepat gitu. Jadi berlipat-lipat ilmu yang didapat daripada kita nanya Ustaz ini gimana, Ustaznya harus mulai dari bawah kita dari nol gitu. Ini contoh. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menekankan kita mempelajari Islam itu harus dari ulama. Itu poinnya. Belajar bahasa Arab itu tujuannya tentu untuk mempelajari Islam, tapi jalurnya adalah belajar dari ulama. Ini yang ingin saya tekankan. Dan ulama saat ini memang yang tersedia keberadaannya maupun karyanya di internet yang banyak itu berbahasa Arab gitu ya. Yang berbahasa Indonesia ada, tapi kalau dibandingkan jauh sekali, lebih banyak yang berbahasa Arab, jauh lebih banyak. Sehingga kita bisa dapat ilmu lebih banyak dari sana. Nah, begitu juga para ulama itu juga punya akun loh. Misalnya saya buku Sirah Nabawi yang paling saya kagumi saat ini itu buku Sirah Nabawinya Dr. Ali As-Salafi. Beliau S3 di Omdurman University, memang pembahasannya fiqh tamkin ya, terkait dengan sirah, tapi latar belakang beliau tafsir gitu. Jadi sangat bagus sekali pokoknya. Nah, saya pas Ramadan kemarin saya langsung mention Ustaz Dr. As-Salafi ya, pakai di Twitter, kemudian saya perkenalkan diri.
Terus saya bilang saya tinggal di Jepang, terus saya puji buku dokter bagus sekali gitu ya. Kira-kira boleh nggak kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia? Gratis. Terus ternyata di favorit oleh Dr. As-Shalabi. Kemudian ternyata beliau minta kontak secara pribadi gitu. Nah, maksud saya ini poinnya adalah mereka para ulama itu langsung bisa dikontak gitu. Biarpun tinggalnya jauh di Libya gitu ya. Nah, ini kalau mungkin kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, ini biar semangat ya. Itu contoh-contoh ya. Begitu juga dalam sholat berkomunikasi masyarakat Arab ya sudah ya tadi contohnya. Nah, sekarang bagaimana praktek kita belajar di sini? Praktek kita belajar di sini, insya Allah ya, insya Allah. Yang pertama kita belajar dulu membaca tulisan Arab. Ya ini sekedar review. Saya percaya di sini semua udah bisa. Cuma review. Ini juga manfaatnya untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi saya ingin insya Allah di sesi awal nantinya itu kita belajar makhraj. Jadi cara baca huruf yang betul. Untuk menulis ya nggak usah aja lah. Untuk membacanya saja. Karena kadang tertukar ya antara za dengan zal gitu ya. Itu fitnah. Nah, saya pernah alhamdulillah gitu ya belajar begini, belajar makhraj ke para guru dan menjadi instruktur di sini di kajian Islam masyarakat Kansa ya selama 1 tahun. Jadi membahas semua hurufnya. Nah untuk kita ya nggak perlu lah ya, nggak perlu 1 tahun, cuma review, kemudian mungkin perlu diskusikan bagian-bagian yang perlu dikoreksi. Dan narasumber saya sebetulnya kalau saya sudah punya ijazah itu saya bisa ngajar ya, nggak dari orang lain, tapi sekarang belum punya. Sehingga kita untuk masalah tajwid, masalah makhraj kita harus belajar dari yang sudah license. Karena Quran itu diriwayatkan termasuk bacaannya. Nah ini saya pilih yang saat ini menjadi salah satu tokoh yang paling terkemuka dalam tajwid ya di dunia, yaitu Dr. Aiman Rushdie Suwaid. Beliau mendapat doktor dari 2 universitas, dari Ummul Qura dan Al-Azhar di bidang bahasa Arab. Beliau juga punya sanad bacaan Al-Quran 10 qiraat. Beliau juga menjadi saya lupa nama lembaganya, pokoknya terkait tahfidz internasional gitu ya. Beliau jadi mustasyar seingat saya. Beliau juga menulis buku. Buku ini sampai mendapat penghargaan dari Arab Saudi karena buku ini sangat inovatif. Dia mengajar tajwid dengan ilustrasi. Dan beliau dalam sesi ini di Iqra TV itu punya sesi itu menjelaskan tajwid itu dengan ilustrasi pakai audio visual gitu ya. Jadi selain informasinya sangat jelas secara konten, juga sangat jelas secara visual. Ini contohnya. Nah ini. Nah, jadi dengan menunjukkan gambar gitu ya. Kadang-kadang menunjukkan animasi gitu ya. Bagaimana proses pengumpulnya udara saat mengucapkan dot gitu ya. Sangat jelas sekali, cuma ya bahasa Arab. Itu dia masalah. Nah peran saya menerjemahkan. Jadi kalau pengen tahu bagaimana cara mengucapkannya, dengerin aja gitu. Cuma saya menerjemahkan aja gitu. Gitu ya. Ini cara belajar model baru, tapi ini valid gitu ya. Sumbernya jelas dari Ustaz dan sebagainya. Nah ini insya Allah di awal begitu. Kemudian kita mulai ya, fokus kita di ini ya, tata bahasa insya Allah. Jadi bahasa, karena kita ingin belajar agama, jadi fokus kita di. Nah ini saya tunjukkan ada 3 kelompok bahasa Arab ya. Ada kelompok bahasa Arab klasik. Klasik itu bahasa Al-Quran, As-Sunnah, bahasa
buku-buku Islam karya ulama terdahulu. Kemudian ada modern standar Arabik. Ini pada dasarnya secara tata bahasa tidak berbeda, cuma lebih disimpelkan gitu ya. Ya ini yang sekarang dipakai bahasa resmi di koran, di radio, di forum resmi. Dan ada Amiyah. Amiyah ini bahasa percakapan sehari-hari. Nah, karena tujuan kita ingin belajar Al-Quran, belajar hadis, maka kita fokus di Arab klasik. Nah, Arab klasik itu pertama kita tahu dulu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kalau sudah tahu itu, dari yang benar ini apa yang baik gitu ya, yang kurang baik. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin mengatakan bahwa seseorang itu sudah tidak hidup lagi, itu artinya apa? Nah, itu sudah ada. Kalau berarti bilang mati, kalau benar bilang almarhum. Sama kan, maknanya nggak hidup lagi toh. Nah, tapi kan sama-sama benar toh. Bapak itu sudah mati, bapak itu sudah almarhum, lu kan sama. Cuma kan nilai rasanya beda. Kalau Purnawirawan. Nah itu contoh ya. Ada bertahan. Nah jadi itu sudah di luar domain tata bahasa. Itu sudah domain balaghah, domain sastra. Bukan itu. Sekarang kita tahu dulu ini benar, ini salah. Gitu. Jadi kita nggak sampai salah. Gitu. Nah itu saja mungkin ya. Maaf sudah terlalu panjang sepertinya. Kita lanjutkan dengan diskusi kalau memang masih ada waktu. Kemudian mengenai pegangan, nah ini buku yang saya gunakan juga di Kimochi, insya Allah jadi pegangan kita nanti. Tapi ada resource yang bisa Bapak Ibu pelajari sendiri secara mandiri ya. Yang paling saya rekomendasikan itu Madinah Arabic, madinaharabic.com. Cuma ini berbahasa Inggris ya, yang berbahasa Indonesia ada, cuma saya lebih merekomendasikan yang ini. Ini madinaharabic.com, silahkan dipelajari. Arabic course-nya, vocabulary flashcard-nya sangat menyenangkan dan gratis. Ini silahkan dicoba-coba lah gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali bahwa Bapak Ibu mungkin untuk selanjutnya ada session tanya jawab yang akan sekitar 20 menit ke depan. Baik. Ya, Assalamualaikum. Sangat menarik sekali ini pembukaan pelajaran bahasa Arab ini, dan jazakallahu khairan katsiran. Dari awal sebelum dimulainya dengan pembahasan latar belakang dan lain-lain, sehingga saya secara pribadi termotivasi. Kemudian tadi disebut bahwa kita harus selalu belajar pada para ulama. Saya juga jadi penasaran ini. Saya pernah baca bahwa apabila seorang awam, katakanlah saya, seorang awam yang menafsirkan Al-Quran tanpa bimbingan ulama, mau mengukur berapa kilo tempat di neraka, katanya. Ini ada siapa keterangan itu valid, sahih atau tidak? Kemudian andai kata seorang awam menafsirkan Al-Quran walaupun benar, itu pun kebenarannya tetap dari setan. Nah ini mohon keterangan dari Ustaz mengenai keterangan ini, karena kita orang yang awam di sini. Sehubungan dengan kita harus selalu dalam bimbingan para ulama. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Munir, jazakallahu khairan. Pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau yang pertama tadi yang tentang siksa neraka itu ya, terus terang saya belum pernah dengar.
Tapi yang kedua benar, bahwa kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya dasar ilmu, kemudian kita menafsirkan Al-Quran hanya dengan dugaan, maka itu salah. Biarpun tafsir kita itu sesuai dengan kalau andai kata kita melihat dari sumber-sumber yang benar gitu. Jangan-jangan ini maknanya gimana ya? Nah, ternyata betul gitu. Itu tetap sikap kita salah. Jadi Allah Ta'ala melarang kita untuk berbicara tentang Allah apa yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi kita harus belajar ke ulama. Andai kata kita sudah belajar banyak, ya sudah sampai pada level kita mendalami betul gitu ya. Kemudian kita mencoba menafsirkan bagian yang itu menjadi bidang kita. Misalnya kita studi tafsir, sudah sampai S3 namanya, sudah, dan ada kebutuhan untuk menafsirkan satu ayat ini misalnya kandungan hukumnya apa gitu. Sudah dengan bekal ilmu yang banyak. Kemudian mencoba, oh ini nih dari hasil ijtihad saya begini, berdasarkan ilmu ya. Padahal sebenarnya salah. Itu gimana coba? Andai kata seperti itu justru dapat pahala. Dalam hadis sahih ya riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrun. Fa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang yang hakim dia sudah punya kapasitas untuk menentukan hukum dalam arti keilmuannya, dalam arti kesolehannya, sudah dia pun bersungguh-sungguh dari Al-Quran, dari hadis ini apa, dicek diteliti dari aspek bahasanya, dari asbabun nuzulnya, dari kaidah-kaidah umum agama Islam misalnya ya. Kemudian dari situasi masyarakat disimpulkan hukumnya begini gitu. Salah ternyata. Benar, dapat 2 pahala. Kalau ternyata salah, dapat 1 pahala. Nah, itu kalau sudah memang punya bekal ilmu, berijtihad dengan ilmu, meskipun hasilnya salah pun dihargai oleh Allah Ta'ala. Tapi yang kalau kita tahu itu salah, nggak boleh kita ikuti dong. Tapi pokoknya adalah kegiatan dia itu berpahala apapun hasilnya. Ini kalau dengan ilmu. Tapi kalau nggak berilmu, hanya ada satu jalan yang benar, yaitu dengan bertanya atau dengan mencari ilmu. Nah, begitu Pak ya. Kalau tidak, tandanya kita nanti berbicara tentang kalamullah tanpa ilmu. Nah, itu dikecam oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak memaafkan, ya masuk neraka gitu. Nah, tapi kalau menduga-duga saja masih boleh. Kita baca Quran nih, terjemahnya begini, jangan-jangan ini begini nih. Itu normal. Nah, tapi jangan berhenti di situ gitu. Jangan kemudian dari situ langsung ngomong ke orang-orang gitu. Misalnya, ini salah satu penyakit saintis itu diantaranya begitu. Sebagian saintis Muslim itu kena penyakit begitu. Gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti kaidah-kaidah tafsir, gak ngerti hukum fikih misalnya, gak ngerti nasikh dan mansukh misalnya, ngertinya fisika misalnya. Ini tidak buruk, saya nggak bilang nggak buruk. Tapi yang buruk adalah begitu dia melampaui daerah pengetahuannya itu. Dia baca Quran dari terjemah saja. Padahal terjemah itu hanya, ya nantilah kita bicara keterbatasan terjemahan. Kemudian dari situ dia menyimpulkan, oh ini nih sesuai dengan teori itu di fisika gitu. Nah, itu bahaya sekali, sangat berbahaya. Maka jalan kita yang benar adalah dengan baca Quran, berusaha mentadabburinya. Kalau kita punya dugaan-dugaan sesuatu, kita konsultasi pada ulama. Itu yang benar. Kalau kita bisa bahasa Arab, konsultasinya bisa lewat bertanya ke ulama di Arab, atau membaca bukunya, ngecek di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Qurtubi, di tafsir ada ratusan tafsir itu langsung bisa kita cek, dan kita bisa diskusi dengan ulama yang di sini, di dekat kita. Itu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Pertanyaan ringan aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah, Ustaz,
ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa dalam Al-Quran nggak yang pertama di urutannya gitu? Mohon maaf Ustaz. Terima kasih. Iya. Terima kasih jazakallahu khairan Pak Wiloto yang sangat menarik dan bagus pertanyaannya ya. Jadi betul bahwa ayat pertama yang turun di Al-Quran itu surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu yang awal. Tapi kenapa kok sekarang kok enggak di pertama gitu? Nah, yang jelas pertanyaan kenapa ini kita harus hati-hati karena terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah itu kita bertanya kenapa itu harus dengan maksud mencari hikmah, ya kan? Dan saya percaya ini pertanyaan Pak Abdul Rahman motivasinya begitu bagus. Kita mencari hikmah, apa hikmahnya begini? Nah, di antara yang saya ketahui bahwa Al-Quran itu turun terkait dengan untuk memberikan petunjuk pada situasi tertentu, ya, pada situasi tertentu. Ini satu hal. Jadi Quran turun itu bertahap, tidak sekaligus 30 juz itu bertahap. Dan turunnya itu misalnya ketika Nabi SAW sedang ditanya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu sebagai jawabannya, gitu ya. Jadi dengan begitu hikmahnya banyak sekali. Di antaranya Quran itu jadi lebih mudah untuk difahami maksudnya. Kalau tahu latar belakang peristiwa yang terkait dengannya, kan begitu, ya kan? Kemudian mudah dihafal karena turunnya sedikit-sedikit. Mudah dihafal, dipraktekkan, ditanamkan dalam jiwa lebih mudah karena sedikit-sedikit. Nah, beda kalau langsung banyak kayak kita masukkan ke misalnya cup ini, kalau air sedikit-sedikit bisa banyak, tapi begitu banyak langsung bisa tumpah semua. Nah, ini satu hal. Hikmah Quran turun bertahap. Nah, hal yang lain adalah bahwa Quran itu i'jaz, dia mukjizat, dia bukan sekedar dokumen, tapi dia juga mengandung i'jaz, mengandung keistimewaan yang membuat orang-orang yang mendustakan itu lemah gitu. Di antara i'jazul Quran itu adalah kesesuaian maknanya, meskipun itu diurutkan tidak seperti rangkaian peristiwanya itu gitu. Jadi para imam mufasir itu merenungi makna Al-Quran itu. Masya Allah, itu begitu kaitannya itu begitu jelas, begitu indah gitu. Jadi satu surat dengan surat yang lain gitu, sehingga mengandung ijaz gitu ya. Bagaimana bisa bagian-bagian yang turunnya terpisah terkait dengan peristiwa yang berbeda-beda, tapi begitu dirangkai dengan cara yang berbeda, kok bisa nyambung lagi gitu. Ini juga ijaz. Yang jelas susunan Quran ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Jadi beliau itu selalu dievaluasi hafalannya oleh Jibril setahun sekali. Di tahun terakhir hidup beliau dievaluasi 2 kali. Dan setiap kali turun wahyu, beliau selalu memanggil sahabat, gak cuma 1 orang. Tidak ada Quran itu bagiannya yang diriwayatkan satu, gak ada. Semua bagiannya diturunkan secara mutawatir. Jadi diriwayatkan dari sejumlah orang yang begitu banyak, sampai secara logika nggak mungkin mereka semua bersepakat untuk dusta. Mutawatir, jadi nggak cuma satu-satu, banyak gitu, persis sama hafalannya gitu, termasuk susunannya. Nah, jadi saya ingin menjawab dari 2 aspek. Pertama, apa dasarnya Quran kalau disusun begini? Ini bukan bukan rekayasa sahabat Nabi atau ulama, bukan, tapi memang dari Nabi SAW menyampaikan ke sahabat sesuai dengan yang disampaikan oleh Jibril ke beliau dari Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah menyuruh, jadikan ayat ini di bagian itu, jadikan ayat ini bagian itu, sesuai petunjuk Allah Ta'ala. Dan ternyata dari analisis para ulama, ini susunan ini pun susunan yang sangat bagus gitu.
Sebagai contoh misalnya surat Al-Fatihah itu ummul kitab, induk. Semua bagian Quran yang lain pasti menginduk ke situ, ada kaitannya. Nah, ulama menafsirkan tuh, lihat ini di surat Al-Baqarah. Oh, ada penjelasan. Yang itu penjelasan dari bagian mana Al-Fatihah. Kemudian di surat Al-Imran, kemudian di surat An-Nisa itu ada pembahasan seperti itu. Imam Asy'uti menulis khusus kitab tentang kaitan satu surat dengan surat yang lainnya. Itu ada karya itu. Jadi saya ingin menjawab dari dua hal. Pertama dari aspek dasar hukum, ini dasarnya adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua aspek hikmah. Hikmahnya banyak. Di antaranya menunjukkan ijazul Quran. Bagian yang berbeda begitu di rearrange dengan yang berbeda, tetap aja nyambungnya bagus sekali gitu. Begitu juga hikmah-hikmah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini penjelasannya sudah sangat bagus sekali ya, untuk mungkin kita termotivasi. Nah, mungkin saya pertanyaan agak sedikit teknis nih Ustaz. Jadi insyaallah kita punya niat untuk katakan kelasnya 2 kali per bulan ya. Jadi 2 kali per bulan dan kemudian berlanjut. Nah, kira-kira butuh berapa lama Ustaz untuk menyelesaikan ini dan kita bisa Masya Allah baca Quran dan mengerti gitu. Dari hasil ini saya bicara langsung aja ya. Karena sudah terbayang nikmatnya gitu ya, bisa mentadaburi Al-Quran, bisa belajar dari ulama, bisa berkomunikasi dengan website dan sebagainya yang berbahasa Arab, itu sudah sungguh luar biasa. Jadi saya jadi langsung wah kira-kira butuh berapa lama nih dan mudah-mudahan kita continue ya, artinya dengan kesibukan yang ada mungkin terpotong dan sebagainya, tapi bagaimana tetap bisa konsisten gitu ya dan mencapai hasil yang diinginkan, yaitu bisa mengerti dan menggunakan bahasa Arab untuk mentadaburi Al-Quran dan juga belajar kepada para ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak manajer biasanya, direktur itu biasanya begitu ya. Pertanyaan para direktur, CEO itu begitu. Target, kemudian bagaimana timingnya, time frame-nya gitu. Nah hanya saja, nah kalau peneliti biasanya itu hati-hati. Saya terpengaruh dengan gayanya peneliti. Jadi saya nggak punya data Pak. Nah, sekarang ini lagi jadi di Kimochi menyelesaikan buku ini. Jadi belum bisa dievaluasi. Andai kata kalau misalnya makharijul huruf saya bisa bilang gitu ya. Saya bisa bilang gitu, misalnya dengan 20 pertemuan gitu ya, makhraj bisa selesai, nggak bisa. Karena sudah selesai sampai selesai. Tapi kalau bahasa Arab, mohon maaf belum pernah. Jadi, tapi saya percaya begini, Allah Taala berjanji di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk sebagai pelajaran. Maka siapa? Ayo siapa yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini janji Allah ini berlaku untuk siapa saja yang ingin mengambil pelajaran dari Quran. Maka kalau kita sungguh-sungguh punya motivasi, saya ingin belajar bahasa Arab semata-mata supaya saya bisa mengambil pelajaran dari Quran, kita masuk dalam janji Allah ini bahwa Allah akan memudahkan. Maka bisa jadi kalau misalnya saya proyeksikan 40 pertemuan, ini bisa jadi hanya dalam 20 pertemuan udah paham gitu ya. Loh, siapa yang bisa menghalangi kalau Allah mudahkan? Ya toh? Tapi ada orang yang belajar bahasa Arab hanya untuk mengoleksi kompetensi bahasa asingnya saja. Saya sudah bisa bahasa Inggris, misalnya bahasa Jepang, bahasa Cina, pengen atas, satu lagi bahasa Arab. Itu nggak masuk dalam janji Allah itu. Bisa jadi dia mudah, bisa jadi susah. Dan untuk menutur bahasa Inggris, bahasa Arab ini diantara bahasa tersulit level 1. Ini saya pernah baca. Selain bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Arab ini masuk. Nah, bahasa Indonesia level 3, paling mudah. Nah, nggak tahu sudah ada penelitian yang serupa belum untuk penutur bahasa Indonesia. Cuma percayalah, kalau kita sungguh-sungguh Allah mudahkan. Ini prinsipnya.
saya belum bisa bilang estimasi karena belum punya data. Eksperimen lagi jalan, gitu ya. Itu saja. Itu pertanyaan selanjutnya. Dari ini mungkin dari audiens yang ada di grup KMI Iya, dari audiens yang di rumah dari grup KMI. Sambil kita coba tahu isinya. Oh, tempe. Maaf. Tempe. Yang di menu ada. Bahannya kan sama. Bahannya sama. Kalau yang mau bertanya Sudah saya tawarkan, tapi belum ada. Sambil menunggu pertanyaan yang dari rumah atau momen yang di musola, kita sambil mencicipi dulu aja, silakan untuk hidangan khas musola. Dan kembali kami mengingatkan untuk besok jemaah subuh dimulai seperti biasa 5.30 dan tafsirnya Pak Ustadz Jamal Al-Hudin. Untuk menu besok sudah insya Allah dipastikan mie ayam. mungkin diperkenalkan Ustaz tentang bukunya. Oh iya. Ini dari mana pengarangnya dan mana? Oh iya. Ini bagaimana gitu. Oh ya, untuk ke depan kami akan memakai panduan ilmu nahu yang seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Ustadz, ke depan dibagi secara cuma-cuma ya dari musola, dan sekarang lagi mencoba dicoba dijelaskan. Jadi belajar ilmu tata bahasa itu yang paling bagus adalah belajar dari kumpulan tata bahasa yang ringkas, yang mudah dulu. Dan itu selama ini di pesantren-pesantren itu untuk level awal itu yang paling terkenal setahu saya itu adalah kitab Al-Ajurumiyah, Matnul Ajurumiyah namanya. Jurumiyah ya. Itu ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jurumi. Itu berisi kaidah-kaidah yang ringkas sebetulnya, sedikit gitu ya. Tapi itu kokoh sekali gitu. Kokoh sekali. Begitu kita paham itu, itu Masya Allah itu bisa sangat kuat untuk fondasi berikutnya, dan sangat mudah jadinya ke berikutnya. Nah, hanya saja Matnul Al-Jurumiyah itu ya karena ringkas, banyak hal yang perlu dijelaskan. Maka ada yang menjelaskan pendek, ada yang panjang gitu dan sebagainya. Dan di antara yang menjelaskan isi Al-Jurumiyah itu, tapi dengan modifikasi yang cukup baik, itu buku ini yang saya tahu. Sehingga ketika panitia Kimochi menyodorkan buku ini, oke gitu ya, insya Allah gitu. Saya belum pernah ya, cuma artinya dulu ngaji saya nggak pakai buku ini gitu loh, langsung di Matnul Al-Jurumiyahnya dan penjelasannya. Cuma saya lihat di sini sudah jauh lebih mudah untuk dipahami daripada kalau langsung di Matnul Al-Jurumiyah. Buku ini ditulis oleh Ustadz Az-Zakaria dan ini disebut sistem belajar 40 jam ya. Tentunya kita nggak ngejar 40 jamnya, tapi kita ngejar khatamnya. Di sini isinya ada tata bahasa, pembahasan tata bahasa yang sebetulnya intinya cuma dua saja. Yang pertama membahas kata. Yang kedua membahas aturan cara menyusun kata jadi kalimat. Udah itu aja. Simple ya, konsepnya gitu ya, secara besar. Tapi kemudian nanti ada detail jenis-jenis kata. Kemudian kata itu bisa mengalami perubahan seperti apa. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui kata ini itu nanti maknanya apa dalam kalimat, nah itu kita lihat tandanya seperti itu. Jadi berhenti pada i'rab, berhenti pada bagaimana perubahan kata dalam kalimat sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau pelaku
bagaimana, kalau penderita bagaimana gitu. Saya kasih contoh ya, misalnya di sini nama saya kan Abdurrahman, berbahasa Arab ya, cocok jadi contoh lah. Misalnya saya ingin ini gini saya dan misalnya Aqqa Abdurrahman Zaidan Kitaban. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Aqqa itu memberi. Memberi ya. Memberi apa? Nah, iya bagus ya, memberi. Memberi pasti pertanyaannya siapa yang memberi, siapa yang diberi, apa yang diberikan, ya kan? Nah, Aqqa Abdurrahman memberikan. Zaidan kepada Zaid kitaban sebuah buku. Nah ini kalau ilmu nahwu ini kita bahas. Oh Aqqa ini jenisnya kata kerja atau disebut fi'il. Fi'ilnya menunjukkan arti lampau, maka disebut fi'il madhi. Karena ada fi'il pasti harus ada, karena ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Ya kan? Yang mengerjakan itu disebut fa'il. Di sini ada tiga kandidat. Abdurrahman, Zaid, buku. Siapa yang mengerjakan gitu? Kalau kita lihat begini, kita akan dengan tahu ilmu nahwu, kita langsung tahu ini pasti yang ngasihnya Abdurrahman. Kalau tahu, ini ada dhamma. Yang diberikan, yang dikasih siapa? Pasti Zaid ini Fatah. Yang diberikan kitabnya. Loh, andai kata ini begini. Aqqa Abdurrahman Zaidun Kitaban. Ini kita yakin udah dengan tahu ilmu nahwu. Oh ini pasti yang ngasih Zaid ini. Ini yang temannya Zaid gitu. Abdurrahmannya Fathah. Ini pasti yang dikasih ini. Dikasih oleh si Zaid. Iya. Nah ini uniknya bahasa Arab diantaranya adalah bahwa yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau di bahasa Indonesia, ini saya jelaskan berulang-ulang ini di Kimoji juga. Misalnya Abdurrahman memberi Zaid sebuah buku. Nah, saya tanya, pelakunya siapa? Abdurrahman. Terus penderitanya siapa? Zaid. Gitu. Nah, sekarang kalau saya balik, Zaid memberi Abdurrahman sebuah buku. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Di kalimat kedua pelakunya siapa? Zaid. Penderitanya? Dari mana kita tahunya ini semua? Dari posisi. Jadi kalau memberi ini kan kalimat aktif ya kan? Sebelum kalimat aktif dia pasti pelaku. Kalau sebelum kata kerja aktif. Jadi menentukan pelaku atau penderita dari posisinya. Bahasa Arab enggak di sini. Sehingga kalau misalnya ini kan tadi saya bilang Abdurrahman Zaidan Kitaban. Di sini pelakunya Abdurrahman. Penderitanya Zaidan. Andai kata ini saya balik, Aqqa Zaidan Abdurrahman Kitaban, persis sama. Pelakunya tetap Abdurrahman, penderitanya tetap Zaid. Andai kata Abdurrahman saya kasih di depan, Abdurrahman Aqqa Zaidan Kitaban, tetap siapa yang ngasih? Abdurrahman. Siapa yang dikasih? Tetap Zaid. Andai kata Zaid saya taruh di depan, Zaidan Aqqa Abdurrahman Kitaban juga tetap sama.
Ini yang dianalisis oleh Dr. Fadil Shalih As-Samirai. Beliau doktor di bidang bahasa Arab, nulis buku. Beliau membandingkan bahasa Inggris yang satu kalimat Muhammad gave Khalid a book. Dalam bahasa Arab itu bisa jadi sekitar 10 bentuk variasi. Apa gunanya variasi ini? Nah, gunanya bukan lagi level lingkup tata bahasa, makna. Begini, ini standar. Artinya tidak punya penekanan khusus. Orang yang nggak tahu apa-apa, nggak punya informasi, kita kasih informasi. Abdurrahman ngasih saya sebuah buku loh. Tapi ada orang yang misalnya, kemarin kayaknya Abdurrahman ngasih sesuatu ke saya, yang siapa ya? Nah, itu jawabannya kitaban atau Abdurrahman Zaid. Kitabannya dahulukan. Misalnya, kemarin dia ngasih buku ke Zaid, siapa ya? Abdurrahman atau Zaidan kita. Nah, gitu konteksnya. Paham ya? Alhamdulillah. Oh, cepat sekali ini sudah cerdas ya. Hebat sekali. Alhamdulillah. Nah, bukan ada yang nanya lagi nih. Ini pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah ini. Apakah untuk para peserta kelas? Oke, ini pertanyaan dari peserta yang menyaksikan melalui Ustream dari rumah ya. Pertanyaannya, apakah untuk peserta kelas bahasa Arab ini akan ada tes atau ujiannya, Ustaz? Ini yang bikin takut kalau ada tes. Nggak jadi. Ya banyak sih, pengennya sih gitu. Iya, pengennya sih begitu ya, ada tesnya. Dan sekarang kan ada itu website yang misalnya Quizlet misalnya, itu secara interaktif ya, kita bisa menyusun pertanyaan kuis dan sebagainya. Jadi orang tinggal akses, tinggal menjawab, nanti ada benar salahnya, ada animasi dan sebagainya. Pengen ya nyoba gitu. Insya Allah ada. Ya, pertanyaan kedua dari pemirsa Muslim juga, bagaimana dengan cara belajar bahasa Arab dengan membaca ayat plus artinya di dalam Al-Quran terkata, apakah itu bisa mempermudah juga untuk belajar bahasa Arab? Kalau untuk mempelajari arti kata ya, tapi kalau tata bahasa enggak, sulit kalau dari situ saja. Tapi kalau arti kata, artinya misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam itu artinya apa gitu, taro apa ya, mungkin jelas itu. Dan saya sarankan untuk Quran itu baiknya cari yang tafsir perkataan. Kalau ada ya, saya pernah lihat itu ada yang produksi itu, bukan hanya terjemah perkataan. Contoh misalnya di surat Al-Fatihah ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di situ kan ada doa. Ada doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya Ya, yang di surat Al-Fatihah. Ada yang tahu? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Loh, ini kalau tanpa tafsir, nikmat ini langsung bisa katakan ini makanan ini nikmat, duit nikmat, punya istri, punya suami, punya anak-anak, punya bisa hidup enak tuh nikmat. Loh, berarti ini jalannya orang-orang kaya dong. Karena kaya kan nikmat dong. Kesehatan nikmat dong. Nah, ini kalau tanpa tafsir jadi keliru. Untuk tempat-tempat tertentu lah ya. Kalau andai kata kita hanya bertumpu pada situ gitu. Bahwa anta itu terjemahnya engkau beri nikmat itu betul, tapi nikmat apa di situ itu perlu tafsir. Ya, tafsirnya ada di surat An-Nisa. Ayat An-Nisa 69. Ya, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ternyata yang Allah maksud orang-orang yang Allah beri nikmat itu dijelaskan di ayat itu, yaitu para nabi, ya, orang-orang yang benar betul-betul
membenarkan para nabi gitu ya. Kemudian orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Loh, gitu. Berarti nikmat itu maknanya nikmat iman. Nikmat iman. Nah, ini saran saya. Jadi kalau belajar Quran terjemah itu manfaatnya besar sekali. Apalagi terjemah per kata. Tapi yang pertama itu tidak bisa membantu kita memahami tata bahasa. Yang kedua, kalau itu hanya sekedar terjemah, bisa jadi itu tidak membantu kita untuk memahami maksud secara tepat. Saran saya kalau ada tafsir per kata, itu setahu saya ada. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir, kalau misalnya dari ibu-ibu, dari ada nih. Oke, karena waktu dia udah menunjukkan pukul 10.05, untuk session pertama kali ini, alhamdulillah Pak Ustadz untuk ilmunya kami sangat terima kasih sekali, dan kemudian untuk ke depan dengan schedule yang akan datang mungkin menyusul di grup masih di ini musola, dan alhamdulillah walaupun cuaca sedang hujan, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sempat hadir yang di sini, terima kasih sekali, dan kepada Pak Agus yang telah mensukseskan acara ini dengan streaming yang bagus, siarannya dari pemirsa banyak yang mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, kita tutup penuh dengan doa kepada Tuhan.